Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin fid dini dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat, rahmat dan anugerah kepada kita semua hingga kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah, yakni semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada para pengikut setianya, kepada keluarganya, dan tidak ketinggalan juga yang ada di majelis ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 78-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa minhum, dan setengah dari golongan Bani Israel, umat Nabiullah Musa alaihissalam, ummiyuna, ada yang ummi. Ummi itu buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba, yang mereka senantiasa tidak mengetahui tentang kitab Taurat. Illa amaniyah, kecuali mereka mengetahui dari dongeng-dongeng saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Fawailun, maka kecelakaan lilladzina yaktubuna al-kitaba, bagi mereka yang senantiasa menulis kitab bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Kenapa dikatakan begitu? Yastaru bihi thamanan qalila, agar mereka mendapatkan dengan kitab yang ditulis itu, dengan menjual hal yang mahal,
Tamanan qalila, menerima harga yang sedikit. Fawailun, maka kecelakaan lahum bagi mereka. Mimma katabat aydihim, dari perkara yang mereka, tangan-tangan mereka telah menulisnya. Wawailun, dan kecelakaan pula lahum bagi mereka mimma yaksibun, dari apa-apa yang senantiasa mereka lakukan. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Baminhum ummiyun." Setengah dari golongan ahlul kitab itu ada yang ummi. Ummiyun itu ummi. Ummi itu berasal dari kata umun, ibu. Tapi ketika ditasjid dan dibahasakan dari ummi, kata Al-Mujahid, Imam Mujahid, wal ummiyun jam'u ummi wa huwa ar-rajul alladzi la yuhsinul kitabah. Yang dimaksud ummi adalah ummiyun, jamak dari kata ummi, artinya seseorang yang buta huruf. Ummi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, namanya ummi, ummiyun. Amma ya ummi. Tapi nanti ketika anak panggil ummi, namanya ibuku. Iya. Imam Abdul Aliyah dan Ar-Rabi mengatakan tidak hanya satu orang yang berpendapat ummiyun ay la ya'lamunal kitab wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebenarnya langsung ditafsiri oleh ayat berikut, oleh kata berikutnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Dari golongan mereka ada yang ummi, artinya la ya'lamunal kitab, ay la yadruna ma fi. Mereka tidak tahu kandungan yang ada di dalam kitab Taurat itu apa. Ya, setiap korun, setiap generasi di antara mereka kan masih ada yang buta huruf. Dari umat Muhammad pun juga ada yang ummi, buta huruf, mengaku Islam, tidak tahu isinya Al-Quran. Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Mengaku Islam, belum pernah membaca Al-Quran. Banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Banyak yang gitu. Agama apa? Islam. Kita Al-Quran pernah baca? Belum. Bisa baca? Enggak. Repot. Bisa baca? Enggak. Umurnya sudah berapa? 60 tahun. Kenapa ya? Gitu ya. Umur sekarang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi panjenengan yang masih hidup itu nggak ada kata terlambat. Thayyibah juga menyelenggarakan pendidikan baca Al-Quran ya Pak Sus ya. Tiap hari apa itu? Masih jalan? Ya masih jalan ya, alhamdulillah ya. Itu namanya TK. TK itu kalau di tempat saya karena pesertanya lantuan, namanya Taman Kawah-Kawah. Ya apa? Yang tua-tua diajari. Kalau yang kecil-kecil diajari, yang tua-tua ya memang yang butuh diajari. Jangan sampai kemudian nanti masuk kubur ditanya, "Bapak imam apa imammu? Apa kitabmu?" Akan mengatakan Al-Qur'anu imami, Al-Qur'anu kitabi, tapi belum pernah membacanya, apalagi sampai mengetahuinya dan memahaminya. Maka ayat ini memang bercerita tentang bangsa Yahudi, tentang umat Nabi Musa. Tapi kan nyindir kita ya. Karena yang bahasa sekarang kita itu buat pelajaran bagi kita. Apakah di kita juga masih ada yang ummiyuna la ya'lamunal kitab, bahkan la yaqra'unal Qur'an, belum pernah membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita melihat Imam Asy-Syafi'i yang sejarahnya terkenal sekali, bulan Ramadan membaca sampai khatam 60 kali. Saya pertama mendengar itu kayak 60 kali ya. Berarti sehari 2 kali, malam 1 kali, siang 1 kali. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Itu. Tapi ternyata setelah saya pernah semaan guru saya yang di Purwokerto berbicara, habis subuh baca Al-Quran mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ternyata jam 11 selesai dan bisa disimak dengan baik.
apalagi Imam Syafi'i, sangat mungkin. Nah, coba kita sudah katakan berapa kali ya? Ya, mungkin 1%-nya dari Imam Syafi'i berarti berapa? Nah, Masya Allah. Nah ini umat Musa ada orang yang orang yang tidak mengetahui isi Taurat. Walihada fi sifatin Nabi anahu al-ummi li'anahu lam yakun yuhsinul kitabah. Kalau kemudian kita masih berputar pada pembahasan ummi, maka Nabi pun juga disebut ummi karena Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi nanti konteksnya jadi beda. Umminya kaum Musa yang dimaksud adalah memang mereka sengaja untuk salah dan dia tidak tahu. Tapi umminya Rasulullah SAW adalah mukjizat. Rasulullah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah mukjizat. Kenapa? Supaya meyakinkan kepada orang-orang bahwa apa yang diterima oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Karena Rasulullah tidak pernah belajar ke siapa-siapa, tidak pernah baca kitab-kitab terdahulu. Tapi kata ummi artinya adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun." Jelas. Wa ma kunta tatlu, dan engkau hei Muhammad belum pernah membaca min qablihi, dari sebelum dituruni ayat ini, min kitabin, dari kitab-kitab. Kamu belum pernah baca. Jadi Rasulullah itu belum pernah baca Injil, belum pernah baca Taurat, belum pernah baca Zabur, baca kitab-kitab yang dulu itu belum pernah, karena nggak bisa baca. Wala tahutuhu biyaminik, dan engkau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu, artinya tidak bisa menulis. Idan, karena kalau idan ini biasanya rujuknya ya ngasih nahu. Idan, kalau begitu, kalau kamu bisa baca, kamu bisa menulis, lartaba al-mubtilun, maka orang-orang yang batil, orang-orang yang tidak benar itu akan meragukan ayat-ayat yang kau baca. Dianggapnya kamu nyuplek dari Injil, nyuplek dari Taurat. Sekarang saja yang namanya Islam liberal itu mempunyai pendapat bahwa Al-Quran itu harus ada catatan kaki. Aneh, Al-Quran harus ada catatan kaki. Liberal itu, karena memang akan meragukan ini. Memang nasnya sudah lartabal mubtilun, Masya Allah. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, inna ummatun ummiyatun. Untuk menguatkan surat Al-Ankabut ayat 48 ini, Rasulullah mengatakan, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya aku adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsibu, aku tidak bisa menulis dan aku tidak bisa menghitung. Bahkan sampai mengatakan 6 bulan as-sahru hakada wa hakada wa hakada, 1 bulan itu segini, 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 jadi 30. La naftakiru fi ibadatina wa mawaqitina ila kitabin wa hisabin. Dan ibadah yang disyariatkan ini aku tidak menulis dan aku tidak menghitung. Bahkan dalam surah Al-Hadid ya, Allah juga menegaskan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minkum. Allah yang telah mengutus di kaum yang ummi seorang rasul dari mereka. Jadi kaum ummi semua zaman Rasulullah itu berarti kaum itu ummi semua, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan dari kaum mereka itu ada yang diangkat menjadi rasul, yaitu Rasulullah SAW. Ini tentang arti kata ummi, wa minhum ummiyun. Kemudian kenapa buta huruf itu tidak disebut abiyun gitu ya? Kok umiyun? Kok abiyun? Nasabat al-Arab man la yaktubu wa la yakutu minar rijal ila ummihi min juhlihi bil kitab dunabi. Orang-orang Arab
menisbatkan orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, karena zaman jahiliyah, zaman segitu itu kebanyakan atau bahkan mayoritas 99% para ibu-ibu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ayahnya pandai dagang ke luar negeri sampai Yaman, sampai Sam, tapi ibunya itu buat apa ya? Artinya pongkongan bahasanya. Bahkan orang punya anak perempuan saja dulu kan apa namanya hina, sehingga anaknya bisa dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyah itu. Maka kemudian walaupun laki-laki kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dibacakan kepada ibunya, namanya ummiyun, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qaulun khilaf hada. Ada pengertian lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Kalau tadi jumhur mengatakan ummi itu ya memang betul-betul buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ini ada riwayat yang menyelisihinya. Yang dimaksud ummi arti wa minhum ummiyun ay qaumun lam yusaddiqu rasulan arsalahullah. Yang dimaksud ummi itu adalah seseorang, kaum, kelompok yang tidak mengimani dan tidak mempercayai kepada rasul yang Allah telah mengutusnya. Wala kitaban anzalahullah, dan tidak mempercayai terhadap kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Fakatabu kitaban bi'aidihim, kemudian mereka menulis dengan tangannya sendiri. Tsumma qalu liqaumin safilatin juhalin hadza min indillah. Dan mereka menulis kitab yang ditulis sendiri dari angan-angannya sendiri, kemudian diberikan kepada orang-orang bodoh dan mengatakan hadza min indillah. Ini dari Ibnu Abbas yang dimaksud ummi seperti itu. Bukan berarti mereka itu bodoh, tapi mereka itu tidak mempercayai Rasul yang diutus oleh Allah dan tidak mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah, malah menulis dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan kepada masyarakat awam mengatakan bahwa ini adalah min indillah. Ai qad akhbara annahum yaktubuna bi aydihim thumma sammahum ummiyina li juhudihim kutuballahi wa rasulah. Dan mereka mengkabarkan sebenarnya itu adalah mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Maka kemudian Allah menyebutkan kepada mereka adalah ummiyin. Kenapa? Karena mereka mengingkari kitab Allah dan mengingkari Rasulullah. Tapi Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang seperti ini adalah takwil ala khilaf maya'ifu min kalamil Arab. Takwil yang jauh dari apa yang biasa dipakai oleh orang Arab. Karena orang Arab kalau memakai ummi itu ya betul-betul memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian illa amaniyah wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniyah. Kalau kita melihat ini benar makna yang ummi yang pertama. Dan dari golongan mereka ummiyun, ada orang-orang yang ummi, layak lamunal kitabah, tidak tahu menahu tentang kitab Taurat, illa amaniyah, kecuali hanya dongeng-dongeng saja. Makanya ini juga jangan senyum-senyum kalau itu adalah ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, bisa jadi juga menimpa kita. Kadang kita memahami agama atau tahu agama itu kan karena benar dongeng gitu lah. Oh begini, oh begini, oh begitu, oh begini. Karena memang tidak pernah membaca kitab induknya. Jadi orang-orang Yahudi dulu tanya. Jadi dari masyarakat awamnya itu dengarnya dongeng-dongeng dari rohib-rohibnya, dongeng dari pendeta-pendeta mereka, dan mereka tidak sempat atau memang tidak pernah membaca kitab Tauratnya itu. Buat zaman sekarang sudah banyak. Kamu kok tahu ini? Ya saya dulu saja. Pernah membaca Al-Quran? Tidak pernah. Pernah membaca hadis Rasulullah? Tidak pernah. Hanya dongeng-dongeng. Kalau pas
Alhamdulillah. Tapi kalau dongeng-dongengnya ternyata banyak yang berselisih, maka sehingga dalam keyakinan dulu ya hanya ditulis di dalam sebuah tulisan-tulisan dengan menggunakan tulisan Arab berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, ya, itu tentang dongeng-dongeng yang sifatnya Israiliyah atau dongeng-dongeng yang sifatnya mistik. Jadi saya dulu masih membaca bahwa hujan itu adalah dari langit nomor 4. Di sana itu ada malaikat yang sayapnya lebar, kemudian malaikat itu berada di laut yang ada di langit nomor 4. Kemudian ketika mau hujan itu malaikat itu sayapnya kelabak-kelabak ini. Ketika agak-agaknya itu banter, maka hujannya deras. Ketika pelan-pelan hujannya gerimis gitu. Itu ternyata ada dongeng-dongeng kayak gitu. Akhirnya dia ya begitu. Tidak penelitian ilmiah, padahal kalau Al-Quran jelas. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Hujan itu diturunkan dari mendung. Ya, Allah menurunkan hujan dari mendung dengan hujan yang deras. Ya kalau ayat Al-Quran mengatakan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah malaikat, iya. Tapi kan kemudian pemaknaannya itu ke situ itu kan jadi seolah-olah mengetahui sesuatu yang gaib yang tidak ada ajaran di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Ilah amaniyah, karena hanya dongeng-dongeng, sehingga ada masih dalam sebuah kitab juga ditulis bahwa bumi ini bulat, kemudian dikringkeli ular. Jadi ada ular yang mengringkeli bumi itu, kemudian ular ini memakan ekornya, terus dimakan, maka bumi itu semakin sempit. Jadi nanti kalau ekornya habis, bumi itu kiamat. Itu ada terus kayak gitu, dongeng-dongeng yang kayak gitu itu ada. Oh, masya Allah. Artinya bahwa ayat ini turun untuk membicarakan orang Yahudi zaman dulu, tapi untuk menasihati bagi kita yang kadang-kadang masih terdapat seperti itu. Ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah. Tidak mengetahui tentang Islam kecuali dongeng-dongeng. Mereka dulu tidak mengetahui tentang isi Taurat kecuali hanya dongeng-dongeng. Maka amaniyah, Imam Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan al-amaniyah ialah hadis, dongeng-dongeng. Illa amaniyah yaqulu illa qaulan yaquluna bi afwahihim kadziban. Jadi mereka dongeng-dongeng yang tidak ada dasar, bisa jadi dia bohong. Imam Mujahid mengatakan illa kadziban. Maka wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah ay unasun minal yahud lam yakunu ya'lamuna minal kitab syai'an wa kanu yatakallamuna bidzon bi ghairi ma fi kitabillah wa yaquluna huwa minal kitab amaniyah yatamannawna. Maksudnya adalah segolongan orang dari bangsa Yahudi lam yakunu yu'allimuna minal kitab syai'an, yang mereka tidak tahu tentang hukum Allah yang ada di dalam kitab Taurat itu sedikit pun. Wa kanu yatakallamuna bidzon, tapi mereka berbicara ngomong-ngomong dengan prasangka saja. Masya Allah. Makanya ketika kita mendengar sejarahnya Imam Malik bin Anas didatangi oleh orang dari Mesir, kalau dia ada di Madinah, kan jauh zaman dulu jalan kaki, menanyakan ada 40 masalah, cukup hanya dijawab 3 saja. Yang lain Imam Malik mengatakan aku tidak tahu. Imam Malik. Tapi kan sekarang banyak orang yang tidak banyak baca Al-Quran, tidak banyak baca Sunnah Rasulullah, tidak banyak membaca buku-buku, ditanya jawab itu semuanya seolah-olah tahu semua, gitu ya. Jadi ditakutkan illa amaniyah, tahunya itu hanya dongeng-dongeng saja. Karena ini disinggung kaum Yahudi yang tidak tahu menahu tentang kitab Taurat
tapi berbicara dengan praduganya saja. Bi-ghairi ma fi kitabillah, dengan sesuatu yang tidak ada di kitab Allah. Tapi mereka mengatakan huwa minal kitab, ini dari kita. Ya banyak orang mengatakan jawaban ini, hukumnya ini, tapi tidak ada dasarnya. Masya Allah. Ini kebiasaan Yahudi, namun nular, ya. nular itu ya nular ya. Nah, umat Muhammad pun juga ketularan hal yang seperti itu. Nah, harapannya setelah diingatkan oleh ayat ini jangan ketularan seperti itu. Imam Abdul Aliyah Ar-Rabi' dan Qatadah mengatakan illa amaniyah ay yatamannawna 'ala Allah. Yatamannawna 'ala Allah ma laisa lahu. Dia menduga ya, atau menduga bahwa itu adalah dari Allah padahal tidak dari Allah. Illa amaniyah ay tamannaw faqalu nahnu min ahlil kitab wa laysu minhum. Mengatakan aku ahli kitab, aku sudah membaca, aku tahu begini. Padahal semuanya di luar apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak banyak membaca dan belum pernah membaca, tiba-tiba kadang-kadang banyak yang jadi, apalagi bulan puasa kayak gitu tuh, banyak yang menjadi ustadz dadakan, ustadz karbitan, muncul di televisi kan itu ya, yang penting bisa ngomong. Nah, akhirnya banyak, amalinya ini banyak, hanya dongeng MLM ya. Hanya mulut ke mulut yang isinya bawa-bawa. Nah ya itu seperti itu. Nah, ini ketularan kebiasaan atau adat orang Yahudi. Kemudian makna ummi menurut Imam Ibnu Jarir dan Imam Ad-Dhahhak atau Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa al-ummi alladhi wasafahumullahu ta'ala annahum la yafqahuna minal kitab alladhi anzalahu Allah ta'ala ala Musa syai'an walakinnahum yatakharrasuna al-kadhiba wa yatakharrasuna al-abatil kadiban wa zuran. Ummi yang ada di dalam ayat ini adalah ummi tidak memahami kitab Taurat, yang kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk umatnya, dan umatnya itu tidak membaca, hanya mendengar dongeng-dongeng, kemudian dia mengklaim bahwa apa yang dikatakan itu adalah kebenaran, yang dikatakan itu dari Allah, padahal yang dikatakan itu kebohongan dan kebatilan. Wa tamanna fi hadzal mawdi' wa takhluqul kadhib wa tahrusuhu, yang dimaksud adalah mereka itu mengklaim yang batil dianggap benar ya, kemudian mereka berbohong seolah-olah mengatakan bahwa itu adalah dari Allah. Ini loh, jadi tulis sendiri karena tidak paham, buat kitab, buat susunan, buat hukum, buat keputusan, dikatakan bahwa itu adalah min indillah, dikatakan bahwa itu adalah dari Allah, dikatakan bahwa itu adalah kitab Allah, padahal buatan mereka sendiri. Wa min al-khabar al-marwi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khabar yang diriwayatkan dari Utsman. Utsman mengatakan ma tagonnaitu wala tamannaitu, yakni ma taqarrastu al-batil wala talaqtu al-kadhib. Yang dimaksud ma tagonnaitu, aku tidak pernah bersair, wala tamannaitu, aku tidak pernah tamannaitu ya, memutarbalikkan. Ayat taqarrastu bil batil wala talaqtu al-kadhib. Yang dimaksud tamanna, jadi kata tamanna itu bisa arti dengan bacaan. Tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhirahu la imamal maqadir. Membaca kitab Allah di awal malam dan akhir malam, la imamal maqadir, padahal mereka telah mendekati pada takdirnya. Kemudian Imam Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas juga, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah
wa inhum illa yadunnun. Mereka tidak mengetahui kita, mereka hanya dongeng-dongeng, wa inhum dan tidaklah mereka illa yadunnun, hanya menduga-duga. Ai wala yadruna ma fi. Mereka tidak mengetahui apa isi Taurat sebenarnya. Tidak ngerti. Bagaimana yang orang sekarang tidak begitu. Tidak mengerti isi Al-Quran yang sebenarnya, tidak tahu. Tidak tahu. Walaupun mungkin sudah pandai kalau ngomong dan lain sebagainya. Mungkin dipanggil ustaz, dipanggil kiai dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu isi Al-Quran itu apa. Wahum yajiduna nubuwwata bid-dhawn. Bahkan mereka orang-orang Yahudi pada saat itu hanya yang ummiyun itu mengetahui kenabian Muhammad itu hanya dengan dzon, menduga-duga. Wa inhum illa yadunnun ay yakdzibun. Menduga-duga, yadunnun artinya adalah menduga-duga yang tidak benar. Yadunnuna billahi dzanun bi ghairil haqq. Mereka menyangka dengan sangkaan yang tidak benar. Artinya tidak membaca kitab Taurat karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ingin sekali seolah-olah menyebarkan, menjelaskan kepada masyarakatnya bahwa dia adalah tahu tentang isi kitab Taurat itu. Akhirnya dia mencari dongeng-dongeng dan mereka menduga-duga. Terus akhirnya apa? Konsekuensinya orang yang tidak tahu kemudian mengaku dirinya tahu, orang yang tidak ngerti tapi mengklaim dirinya ngerti, orang yang tidak paham menganggap dirinya paham. Masya Allah, apa konsekuensinya? Fawailun. Maka mesti mereka celaka. Fawailun, mereka celaka. Lilladzina yaktubuna al-kitab, bagi orang-orang yang mereka senantiasa menulis kitab, biaidihim, ditulis dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa ini dari Allah ini. Jadi mereka tulis sendiri, entah tulisnya apa yang ditulis, menduga-duga tadi, menyangka-nyangka, kemudian mengatakan ini loh min indillah. Kenapa? Liyastaru bihi thamanan qalila, agar mereka mendapatkan dunia yang oleh Al-Quran disebut harga yang murah dengan menjual harga yang mahal. Hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, hanya untuk mendapatkan ujian, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berharga. Berani menjual bahwa hadza min indillah. Ya, kita ke sana kemari, menceramah ke sana kemari, yang diceramahkan hanya dongeng-dongeng saja, hanya menduga-duga saja, tidak jelas ujung pangkalnya, bagaimana sumbernya, dari mana? Tidak. Karena kalau ditanya sumber, ditanya ini jadi kangelan. Dan yang dikasih ceramah, kasih pidato adalah orang-orang yang tidak ngerti. Ya sudah, pokoknya dengar dengan semangat, ya harga min indillah. Artinya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia yang sebetulnya murah dengan menjual sesuatu hal yang mahal. Artinya mereka mengaku bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia katakan adalah min indillah, padahal tidak. Maka kata Al-Quran fawailun, mereka celaka. Hadza isim akhar min al-yahud. Ini adalah golongan lain dari Yahudi. Wa hum ad'u'an ila dhalal. Mereka adalah dai yang berdiri di pintu neraka jahanam. Doa ila dhalal. Kalau Islam ada dai-nya, hak kebenaran ada dai-nya. Tapi Nasrani Yahudi juga ada dai-nya. Kesesatan juga ada dai-nya. Dai itu kan da'a yad'u da'wan, bahwa dai orang yang mengajar. Dai itu orang yang mengajar. Itu orang yang mengajar. Jadi mengajar itu mana saja. Maka orang yang tukang ngajak-ngajak itu namanya dai. Kalau ada apa itu calon ngajak naik bis, dia dai naik bis, gitu ya. Dai itu mengajak namanya. Ada yang mengajak kepada kebenaran, ada yang mengajak kepada kesesatan. Ini adua ila dhalal bizur wal kidbi ala Allah. Mereka dengan menipu
mereka dengan bohong atas Allah. Wa akal amwalan nas bil batil, mereka banyak memakan harta manusia dengan batil. Dengan batil. Dia makan makanan manusia dengan batil. Kalau makan makanan manusia dengan mencuri itu batil. Tapi makan makanan manusia dengan berbohong atas nama agama lebih daripada mencuri. Lebih daripada mencuri atas nama agama. Karena biasanya kalau menjual kebohongan atas nama agama itu tidak banyak yang protes. Ya. Apalagi yang namanya sudah diembel-embeli dengan religi itu ya. Coba kalau kita umroh ya. Kita umroh. Kemudian di umroh mengajak umroh mampir ke Palestina, mampir ke Turki, mampir ke mana, ke Eropa gitu ya. Kemudian dengan harga tinggi terus diembel-embeli ada umrohnya kan nggak mau kasih kok mahal banget sih. Ini untuk ibadah aja kok. Bilang mahal kok nggak bertahan gitu ya. Nah, padahal ternyata biro umroh itu ketika dengan pesawat yang mampir-mampir, misalnya kita dengan pesawat Turki itu mesti bisa mampir ke Turki, ke Palestina, kemana-mana itu mah tidak bayar, bahkan bironya itu dapat gratisan dari pesawat. Tapi kadang kita terus menaikkan harga yang tinggi karena tak cek lencer kemana-mana kan gitu ya. Itu contoh aja, contoh. Artinya yaqulu amalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan batil karena menjual agama. Dia starubihi tamanan qalila, mengatakan ini dari Allah, ini dari kitab Allah, ini dari firman Allah, padahal tidak. Maka mereka wail ay al halaku wad dima, dia adalah rusak dan hancur. Rusak dan hancur. Wail, rusak dan hancur. Kalau tidak rusak di dunia, rusak di akhirat. Jelas. Wa ya kalimat masyhurah fil lughah, adalah kalimat yang masyhur. Imam Ziyad bin Fayyad mengatakan sami'tu Abu Ayyad, aku pernah mendengar Abu Iyad mengatakan wailun sadidun fi asli jahannam. Yang namanya wail adalah lembah nanah atau danau nanah yang ada di jahannam. Ya Allah, nanti kita mau dimasukkan ke sana kalau kita perbuatannya seperti ini. Imam Atta bin Yasar mengatakan al-wail wadin fi jahannam, yaitu lembah yang ada di jahannam. Lau suyirat fihil jibal, apabila gunung di dunia ini yang paling besar dilempar ke sana, lama maka gunung itu akan meleleh. Itu yang disebut dengan wail. Tadi wailun lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka bagi orang yang nulis dengan tangannya. Setelah itu mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, hadza min indillah. Liyastaru bihi tamanan qalila, untuk mencari harta, maka dia akan dimasukkan ke dalam wail, yaitu wadin di jahannam law suyirat fihil jibal lama. Lembah yang ada di jahannam, apabila gunung di dunia itu dilempar ke sana, niscaya akan meleleh. Imam Abdul A'la mengabarkan dari Ibnu Wahab, dari Umar bin Haris, dari Abdul Haisam, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW. Qala wailun wadin fi jahannam yahdi fihil kafir arba'ina kharifan qabla yuballigha qaqrah. Yang disebut dengan wail adalah lembah yang ada di jahannam, yang orang-orang kafir dilemparkan, dicampakkan ke sana arba'ina kharifan, perjalanan dari atas sampai bawah itu 40 tahun. 40 tahun. Qabla ayatul waqara, sebelum sampai kepada dasarnya. Jadi montang-manting di itu 40 tahun namanya. Aku bisa hindari, masyaallah. Itu wail. Nah, ketika kita memberanikan diri menulis tulisan-tulisan berpendapat dengan pendapat yang kita sendiri menduga-duga, hanya dongeng-dongeng saja, kemudian dongeng itu dikatakan itu adalah dari agama, dikatakan bahwa itu adalah dari Allah. Masih banyak orang memutuskan sebuah hukum dengan mimpi, memutuskan dengan sebuah hukum dengan karena wangsit, karena sebab tokoh berogok di gunung mana dan mendapatkan ilmu ini katanya dari Allah.
Ini sudah dikecam oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi mereka orang yang menulis kitab dengan tangannya, tsumma yaquluna bi idznillah, dan mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Liyastaru bihi tsamanan qalila. Untuk apa? Untuk mencari harga yang murah, untuk mencari keinginan dunia dengan menjual harga yang mahal, yaitu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hamad bin Salamah, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW membaca fawailul lahum mimma kadabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kemudian ayat berikutnya atau kata berikutnya setelah fawailul ladzina yaktubunal kitab, fawailul lahum mimma kadabat aydihim. Kenapa mereka celaka? Karena mereka menulis dengan tangannya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan mereka celaka karena mereka melakukan dengan perbuatannya. Al-wail jabalun finnar, wail adalah gunung yang ada di neraka. Wa huwa alladhi anzala fil yahud. Ini adalah awal mulanya turun berkenaan dengan orang Yahudi. Li'annahum harrafu at-Taurat, karena mereka merubah kitab Taurat yang asalnya mengatakan A jadi B, B jadi A. Wazadu fiha ma'habu, menambahkan dari apa yang mereka suka tambahkan. Wa mahwa minha ma yakrahu, yang tidak suka ini dihapus. Ya sekarang kita kan ingin begitu. Namanya ayat yang menjelaskan tentang riba, wah kita kok kurang sukanya dihapus. Dalam arti hapus ya tidak Al-Qur'annya terus di-pick enggak dibaca, enggak dipedulikan. Ibu-ibu namanya ada ayat tentang poligami ya, padahal hapus gitu ya. Kemudian orang-orang yang kaya ada ayat waris ya, ini hapus kan. Sama gitu. Ketika yang tidak cocok itu terus dihapus, ditambahkan yang suka, ditambahkan yang sesuai dengan nafsunya. Kalau kayak begitu ya sama dengan kebiasaan orang Yahudi. Fawailun, karena kita sebagai orang Muslim, umat Muhammad, letaknya kita itu hanya sami'na wa ata'na terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa harus sibuk untuk mengoreksinya. Bahkan orang Yahudi sampai menghapus bahwa ismi Muhammad minat Taurat, menghapus isi Taurat yang menyebutkan akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, dihapus karena dia tidak suka. Karena nabinya lahir dari bangsa Arab, tidak dari bangsa Yahudi. Walidzalika ghadiballahu alaihim, dengan yang demikian maka Allah marah, Allah murka dengan mereka. Dan kita yang umat Muhammad sering seperti itu, yang tidak suka hapus. Kemudian yang kita suka tambah-tambahkan. Masya Allah, kayak begitu, itu fawailun, celaka. Fawailun lahum mimma kadabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa hadza an Ibnu Abbas al-wail al-masyaqqah min al-adab. Wail adalah merupakan al-masyaqqah min al-adab, siksa yang sangat pedih. Al-wail siddatus syarr. Wail adalah merupakan siddatus syarr, sangat jelek. Imam Sibawai dalam hal nahwu membahas wailun liman waqa'a fil halakat. Wail adalah sebutan bagi orang yang terkena kerusakan. Kemudian sebanding dengan wail itu kan ada kata wail, ada wailun, ada wailun. Kalau wailun liman asrafa alaiha, orang yang tidak jadi kecelakaan tapi jadi selamat, itu namanya wail. Jadi kalau ada orang mau celaka tidak jadi, itu sebutannya adalah wail.
Tapi kalau terjadi celaka namanya wail. Itu Imam Syibawayh mengatakan seperti itu. Imam Al-Asma'i mengatakan al-wail tufja wal wail turham. Wail itu orang yang dilaknat, wail adalah orang yang dikasih sayangi. Tapi yang lain mengatakan ada kata wail itu adalah al-huzn, wail adalah susah. Ada yang mengatakan wail itu sama artinya. Jadi bahasa Arab kadang-kadang begitu. Ada beberapa kata maknanya satu, sinonim. Tapi ada satu kata maknanya banyak. Apa itu namanya? Yang guru bahasa Indonesia mungkin tahu ya Pak. Jadi satu kata tapi maknanya banyak. Kayak kata doroba. Doroba itu kan baru belajar itu tahunya memukul. Tapi ternyata doroba itu bisa membuat. Doroballahu mataran kalimatan thayyibah. Itu tidak memukul, tapi Allah membuat permisalan kalimat thayyibah. Tapi dalam perhitungan matematika doroba artinya mengkalikan. Al-isnan dorbusnain, 2 kali 2. Artinya satu kata akan digunakan untuk beberapa. Nah ini wail ada yang mengatakan bermakna sama. Waqala ba'dun nuha, sebagian ahli nahwu mengatakan inna majazal ibtida' biha wa hiya nakiratun li anna fiha makna du'a. Boleh mengatakan bahwa wailun yang di situ adalah ibtida' mubtada, wailul lil ladina yaktubun, terus fawailul lahum mimma kadabat aydihim. Wailun adalah al-ibtida'. Ibtida dengan nakirah. Harusnya kalau mubtada itu kan makrifat, tapi ini fawailun itu boleh digunakan sebagai mubtada karena bermakna doa. Fawailun, semoga celaka. Jadi bermakna seperti apa ya kalau dalam bahasa kita ya, meminta yang jelek itu apa? Melaknat itu ya. Fawailun, semoga celaka bagi mereka lil ladina yaktubunal kitab. Mana doa? Wa minhum man jawaza nasbaha. Ada yang membacanya dengan nasab. Makanya ketika nanti ada yang baca nasab, jangan kaget. Fawailan lil ladina, fawailan lil ladina. Jadi membacanya wailan, tidak wailun tapi wailan. Karena dimana alzimhum wailan, semoga mereka ditimpakan kejelekan. Dimana doa yang jatuh nasab karena menghilangkan kata alzimhum. Ini seorang ahli nahwu yang lain mengatakan seperti itu. Lakin lam yaqra bidzalika ahad. Tapi tidak ada qiraah yang membaca seperti itu, tapi boleh. Ibnu Abbas mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya, aihum ahbarul yahud. Mereka adalah pendeta Yahudi. Wa qad qala Sa'id an-Qatadah hum al-yahud. Karena kalau tidak pendeta tidak bisa menulis. Dan mengatakan bahwa itu adalah dari Allah, ini adalah agama, ini adalah Masya Allah. Karena mereka pendeta. Sufyan As-Tsauri dari Abdurrahman bin Al-Qamah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Qala nazarat fil musyrikin wa ahlil kitab. Ini turun kepada kaum musyrikin dan ahli kitab. Musyrikin Makkah dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Imam As-Sadi mengatakan kana nasun minal yahud katabu kitaban min indihim. Ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi dulu banyak mereka yang menulis kitab di sisinya. Yabiunahu minal arab wa yuhadditsunahum annahu bidzillah. Kemudian orang-orang Yahudi itu menulis kitabnya sendiri dan dijual kepada orang Arab dan mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Karena terkenal ahli kitab Yahudi, sehingga yang nggak ngerti pun ya ikut-ikutan nulis. Nah, makanya sekarang sudah banyak seperti itu orang yang
menulis itu belum tentu dia ahlul ilmi. Kadang yang ditulis adalah kesesatan kalau kita tidak waspada. Banyak kudubihi samanan qalila, maka mereka mengambil dengan harga yang murah. Karena apa? Urusan dunia itu seberapa pun yang dia dapatkan, dia dapat artinya adalah murah. Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas mengatakan, ya masyarakat muslimin, hai orang-orang muslim, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in, kenapa kamu menanya sesuatu pada ahlul kitab? Wa kitabullahi alladzi anzalahu ala nabiyhi ahdasa akhbarallahu taqra'unahu ghadban lam yusayyib wa qad hadathakumullahu ta'ala ana ahlal kitab qad badalu kitaballahi wa ghayyaru. Kitab yang Allah turunkan kepada mereka kemudian dibaca dengan asik, tapi mereka ternyata menggantinya. Di kitab kita dihabarkan bahwa mereka suka mengganti kitab-kitab Allah, merubah kitab-kitab Allah dengan tangannya, kata bi aidihim, tsumma qalu huwa min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka menjual tidak lain adalah untuk mengambil keuntungan dunia yang tidak banyak. Imam Hasan Al-Basri mengatakan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun, fawailun lahum mimma katabu bi aydihim minal kirbi wal buhtan wal iftira. Mereka celaka karena mereka yang menulis kitab dengan tangannya, dengan penuh kebohongan, dengan penuh penipuan dan penuh dengan fitnah. Ditulis ini hukumnya begini, ini begini. Makanya menurut saya akhirnya pada akhir-akhir zaman ada ibadah-ibadah yang tidak sesuai, tapi ada tulisannya begini. Ada keyakinan yang khurafat dan tahayul, tapi ternyata diyakini banyak orang karena orang sudah tidak membaca kitab Allah, tidak membaca sunnah Rasulullah. Kemudian orang yang berkepentingan menulis, mengatakan bahwa itu adalah min indillah, jadi fitnahnya besar. Maka mereka celaka, oleh Allah didoakan celaka. Wa wailul lahum mimma akalu bihi minas suhti. Mereka celaka karena memakan harta yang tidak hak, memakan harta yang batil. Fa wailul lahum ay faradaku alaihim minal ladzi katabu bi aidihim min dalikal kitab. Mereka celaka, mereka disiksa. Kenapa? Karena mereka banyak berbohong dengan tulisan-tulisan mereka, berbohong dengan perkataan-perkataan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibuna yaqulu mimma yaquluna bihin nas. Mereka menulis, mereka berusaha, mereka mengatakan, mereka menyimpulkan, mereka berfatwa dengan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini memang ayat turun berkenaan dengan bangsa Yahudi, turun mengingatkan atau menceritakan keadaan kejadian masa lalu, akan tetapi adalah menasihatkan kepada kita semua. Di akhir zaman banyak dai-dai yang tidak bertanggung jawab, banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pemangku agama tidak bertanggung jawab, menulis kitab, menulis buku, berfatwa dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan bahwa hadza min indillah, ini adalah dari Allah, ini adalah ayat dari Allah, ini adalah ketentuan dari Allah. Maka mereka celaka dan didoakan celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita waspada, kita hati-hati, jangan terjebak seperti itu, dan mari kita selalu belajar, selalu membaca kitab Allah, selalu mempelajarinya dari orang yang bertanggung jawab agar kita tidak mengikuti kesesatan mereka sebagaimana bangsa-bangsa Yahudi yang ummi mengikuti kepada rahib-rahib mereka padahal oleh mereka tidak bertanggung jawab. Semoga Allah memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemudahan untuk selalu mempelajari ilmu Islam, ilmu din, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sesuai, yang pas dengan pemahaman salafus saleh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau
ceritanya ini banyak kitab-kitab yang dirubah ya Pak ya. Baik yang ketika Yahudi maupun Nasrani. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kira-kira kitab kita ini masih murni atau enggak? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk mengetahui bahwa ini adalah yang masih asli, belum dirubah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, bertanggung jawab atas Al-Quran memang tidak sebagaimana dengan kitab yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Maka alhamdulillah Al-Quran diselamatkan dari iftiraq, diselamatkan dari perubahan-perubahan. Ketika kemarin atau kapan itu ada Al-Quran yang di dalamnya itu diselipkan perubahan sedikit, yang wa may yabtaghi ghairal Islam dibuang ghairunya, wa may yabtaghi Islam Madinah, barang siapa yang mengambil Islam jadi agama fala yuqbal, maka tidak akan diterima darinya, wabil akhirati minal khosirin, dan di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Jadi selain Islam, kata selainnya dibuang, tapi tidak begitu lama langsung ketahuan. Artinya buahnya sudah berjilid-jilid, ribuan itu disita, kemudian diselamatkan. Artinya bahwa Al-Quran yang asli ini, Al-Quran yang betul-betul mushaf ditulis itu, insya Allah ketika ada orang yang mengeratil tangannya itu akan segera kelihatan. Dijaga sejak 1400 tahun yang lalu, diriwayatkan oleh orang yang sikoh akan dijaga kebenarannya. Akan tetapi dalam ayat tadi yang kita baca itu kemudian tidak seperti Yahudi Nasrani yang kitabnya kemudian ini dihapus, diganti. Tapi waminhum ummiyun, tadi justru yang ummiyun yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Artinya kalau kita boleh ngomong, mungkin orang berlagak ustaz padahal dia tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai berbahasa Arab, tidak tahu kan pidato ngomong, hukumnya ini gimana, begini. Akhirnya dia nulis dalam bentuk apa, ngomong bahwa ini adalah dari Allah. Ternyata setelah dicari Al-Qurannya nggak ada, Sunnah Rasul nggak ada. Ini namanya perubahan yang terjadi zaman sekarang. Jadi pokoknya hukum ini pokoknya seperti ini. Malam selikur sampai lebaran itu namanya, kalau di kampung ada yang namanya kudunan. Nah itu dia mengatakan bahwa roh-roh yang pada saat awal puasa diangkat ke langit, diselamatkan, sekarang itu dijatuhkan. Kudunan itu medul, dijatuhkan gitu. Nah makanya harus dipapak dengan bubur, dipapak dengan apa. Kalau dulu belum ada listrik ya, depan rumah itu harus ada obor-obor karena menyambut roh-roh pada persatuan. Katanya itu dari Islam, ternyata dicari Al-Qurannya nggak ada, Sunnah Rasulnya nggak ada. Kan begitu. Kenapa? Karena yang menyebarkan tadi waminhum ummiyun, sebetulnya dia tidak paham agama, tidak mengaji agama, tapi menyatakan bahwa itu adalah bagian dari agama. Maka kemudian disiarkan di masjid, di musola, di surau, kan begitu. Perubahannya seperti itu. Tapi kalau kemurnian ayatnya Al-Quran, Allah bertanggung jawab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang bertanggung jawab untuk menjaganya ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dek. Belakang sudah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya masalah di luar pemain. Nah, kunut ini Ustaz di 10 malam terakhir Ramadan, hukum kunut witir. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya, hukum kunut witir di 10 malam terakhir Ramadan Ustaz. Oh, kunut witir. Kunut witir itu berlaku untuk sepanjang tahun, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketika Hasan bin Ali mengatakan, aku diajari oleh Rasulullah SAW bacaan ketika aku sholat witir dengan ucapan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait ila akhirih. Artinya bahwa sholat witir itu ada bacaan kunutnya.
hanya memang tidak terus-menerus, sekali-kali memakai, sekali-kali tidak. Sehingga kunut itu sunnah dibaca ketika witir sepanjang masa, artinya tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan tidak hanya di 10 hari terakhir. Memang pendapat Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah dalam buku-bukunya mengatakan sunnah kunut witir itu nisful akhir, setelah tanggal 15 ke atas. Tapi kalau kita melihat teksnya langsung adalah Rasulullah mengajari bacaan kunut witir, maka bunyinya adalah Allahumma hdini fiman hadait. Jadi menurut yang saya pahami berlaku kapan saja ketika kita sholat witir, tapi bukan berarti kalau witir tidak pakai kunut bulan nggak sah. Artinya itu tambahan yang berpahala sebagai ibadah sunnah. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, semoga bermanfaat. Kiranya untuk minggu depan sudah lebaran kurang 4 hari. Masih atau libur? Masih? Masih jadi insyaallah. Lebarannya kan kalau nggak Selasa kan Rabu. Di Ahad, Senin, Selasa. Tapi masih ya? Ya. Terima kasih. Masih Pak, bagi bapak-bapak yang belum mudik berarti minggu depan insya Allah masih kajian tafsir. Kalau yang sudah mudik ya mungkin ngaji di tempatnya masing-masing. Ya, biasanya kalau saudara tidak mudik kan? Ya, sekian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.